Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pramandito Pentadiaksa, NIM 2001858, dari Program Studi Survei Pemetaan dan Informasi Geografis dari Universitas Pendidikan Indonesia. Saya akan menjelaskan mengenai materi tekanan udara. Yang pertama, apa itu tekanan udara? Tekanan udara adalah tekanan yang ada pada suatu lokasi yang disebabkan oleh berat dari udara yang ditarik oleh gravitasi ke bumi. Yang artinya, semakin banyak udara yang ada di suatu wilayah, maka semakin tinggi pula tekanan atmosfernya. Tentu saja, terdapat lebih banyak udara di daerah dataran rendah dibandingkan daerah dataran tinggi. Oleh karena itu, daerah dataran rendah memiliki tekanan udara yang lebih tinggi dibandingkan dengan daerah dataran tinggi. Umumnya, tekanan udara ini dihitung dengan menggunakan barometer yang menggunakan kolom merkuri untuk menentukan tekanan udara di suatu lokasi. Seiring dengan naik turunnya tekanan, kolom merkuri tersebut juga akan berubah-ubah ketinggiannya. Ketika tekanan udara berubah-ubah di suatu wilayah, maka tabung-tabung tersebut akan memuai seiring dengan perubahan tekanannya. Perubahan ukuran inilah yang akan dihitung dan diinferensikan untuk mengetahui nilai tekanan atmosfer di suatu wilayah. Selanjutnya ada jenis-jenis tekanan udara. Yang pertama, ada tekanan udara vertikal. Tekanan udara vertikal merupakan tekanan udara yang semakin ke atas, semakin menurun. Hal tersebut dipengaruhi oleh beberapa hal seperti berikut ini. Yang pertama, ada komposisi gas penyusun yang makin ke atas semakin berkurang. Yang kedua, ada sifat udara bisa dimanfaatkan, kekuatan gravitasi makin ke atas makin lemah. Jadi tekanan udara berbanding terbalik dengan ketinggian suatu daerah. Jika daerah tersebut pegunungan, maka tekanan udaranya rendah, sedangkan di dataran rendah, maka tekanan udaranya akan tinggi. Bisa dilihat dari gambar di samping bahwa partikel-partikel atau komposisi gas penyusun yang berada di ketinggian posisinya akan renggang dan berbeda dengan posisi yang berada di dataran rendah. Hal tersebut dipengaruhi oleh adanya gravitasi yang menarik udara tersebut. Selanjutnya yang kedua ada tekanan udara secara horizontal. Tekanan udara horizontal merupakan tekanan udara yang dipengaruhi oleh suhu udara. Hal tersebut dipengaruhi oleh beberapa hal seperti berikut ini. Yang pertama adalah lintang tempat. Yang kedua, persebaran daratan dan lautan. Dan yang ketiga, pergeseran posisi matahari tahunan. Jadi, tekanan udara horizontal ini dipengaruhi oleh suhu udara. Suhu udara juga berbanding terbalik dengan tekanan udara, yakni jika suhu udara tinggi maka tekanan udaranya akan rendah, dan sedangkan suhu udaranya rendah maka tekanan udaranya akan tinggi. Hal-hal tersebut seperti suhu dapat dipengaruhi oleh lintang tempat, dikarenakan setiap tempat memiliki karakteristiknya yang berbeda-beda, seperti di benua Asia akan berbeda dengan di benua Eropa. Selanjutnya ada alat untuk mengukur tekanan udara. Di sini saya mencantumkan dua, yaitu pertama yang sebelah kiri adalah barometer aneroid dan yang sebelah kanan adalah barometer air raksa. Barometer aneroid ini merupakan barometer yang sungguh mudah untuk digunakan, karena kita hanya membawanya ke suatu tempat, maka jarum tersebut akan menunjukkan berapa tekanan udara tersebut. Untuk angka yang di luar itu adalah satuannya adalah milimeter Hg dan yang di dalam adalah hektopascal. Dan yang kedua, yang di kanan adalah barometer air raksa. Barometer ini diciptakan dan dipakai oleh Torricelli. Pada barometer air raksa ini ada sebuah skala yang menunjukkan pada tekanan udara dalam cm Hg. Selanjutnya di sini saya akan melakukan percobaan mengenai tekanan udara. Kita siapkan gelas berisi air dan kardus.
Lalu kita tempelkan seperti ini. Lalu kita coba balikan, apakah air tersebut akan terjatuh atau tidak. Ternyata air tersebut tidak jatuh. Ini dikarenakan udara di luar tekanannya lebih besar daripada yang di dalam sehingga menekan kertas ke dalam. Selanjutnya adalah satuan tekanan udara. Yang pertama ada Pascal atau Hektopascal. Pascal merupakan salah satu satuan ukur tekanan udara yang paling sering digunakan. Umumnya, satuan Pascal yang sering digunakan adalah Hektopascal dan Kilopascal. Pascal sendiri dinamakan berdasarkan pencetusannya, yaitu Blaise Pascal yang menyatakan bahwa 1 Pascal adalah 1 Newton per meter persegi. Umumnya, meteorologis menggunakan hektopascal dalam mengukur tekanan atmosfer di suatu wilayah. Yang kedua adalah milimeter Hg. 1 mm merkuri atau eraksa, atau lebih dikenal sebagai milimeter Hg, adalah salah satu satuan hitung tekanan udara yang paling sering digunakan. Seperti pada tadi barometer air raksa. Hal ini terjadi karena barometer pada zaman dahulu semuanya menggunakan tabung merkuri untuk mengukur tekanan atmosfer di suatu lokasi. 1 mm merkuri ini setara dengan sekitar 133 Pascal. Oleh karenanya tekanan di permukaan air laut adalah 760 mm Hg atau sekitar 1013,25 hektopascal. Yang ketiga adalah bar. Bar adalah satuan ukur tekanan atmosfer yang diciptakan oleh Wilhelm Jacknes, seorang meteorologis dari Norwegia. Satuan ini tidak masuk ke dalam standar internasional yang digunakan secara global oleh ilmuwan di seluruh dunia. Namun masih banyak ilmuwan yang menggunakan standar ini. 1 bar setara dengan 100 kilopascal atau 100.000 pascal. Karena ukurannya yang sangat besar, umumnya dalam mengukur tekanan atmosfer, satuan yang digunakan adalah milibar. Yang keempat ada atmosfer. Tekanan udara selain satuannya pascal, hektopascal, milimeter Hg, dan bar, ada juga atmosfer. Para meteorologis juga kerap menggunakan satuan atmosfer atau ATM ini untuk menyatakan tekanan udara di suatu lokasi. Pengertian dari atmosfer atau ATM ini adalah satuan hitung yang setara dengan tekanan udara pada daerah pesisir pantai atau ketinggian 0 meter dengan suhu 15 derajat Celcius. 1 atmosfer setara dengan 1013 milibar, 760 mm Hg atau 101.325 Pascal atau 10.013,25 hektopascal. Kita harus memenuhi satuan atmosfer karena kerap dijadikan patokan ketika membanding-bandingkan tekanan udara di berbagai lokasi. Mungkin cukup sekian pembahasan mengenai tekanan udara. Untuk kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.